Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, saya hormati Bapak dan Ibu sedang kita pertemuan. Pertama dan yang pertama adalah saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang pada suatu anugerah yang luar biasa dari kita. Karena dengan kesehatan kita bisa melaksanakan apa saja. Ya. Salawat serta salam pada senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan nantinya akan membawa kita dan syafaat di dalam akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin beberapa hari yang lalu Bu Dewi sehingga saya terkait dengan kegiatannya di CGP yang mana sekarang sudah masuk ke modul 1, modul 2 ya, modul 2 jadi 1, modul 2 jadi 1, di mana di dalam modul 2 jadi 1 ini antara lain adalah penerapan budaya positif. Budaya positif akan tetapi di sini ini sebenarnya adalah kemarin tugas kemarin akan tetapi uploadnya. Nah maka dari itu Bapak Ibu apa sih sebenarnya budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi terkait dengan hal tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang cerah pada pagi hari ini untuk kita bisa melaksanakan acara diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Patimuan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara kita hari ini. Ya, baik, sebelumnya saya mohon maaf ya. Ketika saya berdiri di sini bukan berarti saya itu mungkin merasa paling pintar atau paling hebat, tidak ya, karena di sini saya hanya pengen sharing saja, pengen berbagi apa yang informasi atau ilmu apa yang sudah saya dapatkan melalui program guru. Ya, tujuan saya ada di depan untuk hari ini adalah yang pertama untuk melaksanakan tugas dari program guru penggerak, yaitu untuk melaksanakan diseminasi positif tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, saya ingin di sini ada kolaborasi atau kerjasama dari rekan-rekan guru untuk bisa mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah kita, yang tentunya tujuannya sangat baik ya. Jadi memang sebenarnya untuk di sekolah itu sangat perlu diberlakukan budaya positif. Monggo Bu Rita, silakan di depan. Terima kasih Bu Rita sudah mau hadir di sini. Boleh Bu Rita? Sini depannya Bu Alfi boleh. Senangnya gitu. Ya, lanjut perkenalan di sini untuk program guru penggerak ada fasilitator saya ya. Beliau dari Pemalang, namanya Ibu Ati Widianti. Jadi walaupun beliau perempuan, tetapi ternyata sangat luar biasa. Ya, beliau punya berbagai kesibukan yang ternyata kadang saya merasa saya sudah capek, ternyata beliau sendiri sungguh luar biasa. Terus yang berikutnya ada pengajar praktik yang kemarin untuk Pak Syaifuddin dari SMP Negeri 2 Kusukerja yang kemarin juga sudah
mendampingi saya di acara diskusi kemarin ya. Terus saya sendiri sebagai CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Paniwon. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki tentang budaya positif, di sini tujuan pendidikan kita harus selalu mengingat ya tentang tujuan pendidikan yang selalu digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini peran kita sebagai guru itu adalah menuntun. Jadi menuntun kodrat yang sudah ada pada siswa-siswa kita untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, latar belakang ketika saya membuat diseminasi ini adalah selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, yang akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Dari latar belakang tersebut, maka tujuan dari budaya positif yang akan selalu kita atau ingin kita terapkan di sekolah kita adalah yang pertama, untuk membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga retribusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi untuk anak-anak kita usahakan untuk terbiasa dengan budaya positif ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bicara juga tentang apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas. Nah, selanjutnya tolak ukur dari budaya positif ini adalah terbentuknya keyakinan kelas. Tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Berarti motivasinya itu datang dari diri murid sendiri, bukan karena tekanan atau aturan yang ada. Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Yang keempat, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan yang keenam adalah murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Jadi tolak ukur ini semuanya itu adalah berawal dari diri sendiri, dari diri murid itu sendiri. Jadi bukan karena aturan atau tekanan yang ada di sekolah. Nah, untuk lini masa tindakan yang sudah saya lakukan ya, yang pertama itu adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Berikutnya, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, jadi saat ini saya mengumpulkan rekan-rekan guru. Terus berikutnya, nanti kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi setelah saya atau kita melakukan diseminasi ini, diharapkan nanti kita bisa berkoordinasi dan berkolaborasi ya, terutama dengan wali kelas untuk bisa menerapkan atau membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Selanjutnya nanti kita akan memantau dan merefleksi serta mengevaluasi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Dukungan yang diperlukan ya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dukungan yang sangat diperlukan adalah yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh.
Yang kedua ada sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah orang tua. Jadi di sini orang tua juga punya peranan dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga siswa-siswa kita sudah menerapkan budaya positif. Selanjutnya untuk materi pada hari ini, ya saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Jadi dari apa yang sudah saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak. Nah, sekarang kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Nanti ada beberapa bagian yang masuk atau merupakan konsep dari budaya positif. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol guru. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya mari kita amati satu persatu ya dari 7 konsep tadi. Yang pertama itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita itu mendapatkan murid yang berbeda-beda. Tidak semua murid itu sama ya. Jadi karakter, mungkin minat dan bakatnya juga berbeda-beda. Makanya di situ kita harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk profil pelajar Pancasila itu menjadi dasarnya. Jadi harus selalu kita hubungkan dengan profil dari atau dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencangkup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi untuk disiplin positif, kita harus bisa membiasakan hal-hal yang baik ya, untuk dilakukan oleh siswa-siswa kita di sekolah. Dan hal-hal baik itu bisa kita mulai dari hal-hal yang simple, misal pagi kita bersalaman dengan murid, terus kita membiasakan untuk menggunakan bahasa yang baik, yang sopan dan seterusnya. Itu untuk disiplin positif. Selanjutnya untuk poin yang nomor 3 itu ada kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai manusia tentu banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita penuhi dan harus kita cukupi. Untuk kebutuhan dasar manusia, di sini kita mengelompokkan menjadi 5 ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu
kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada nggak nih yang tidak butuh untuk bertahan hidup? Mereka untuk ya kita kepengennya hidup panjang umur ya. Jadi itu adalah merupakan sebuah kebutuhan ya bagi kita, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup kita itu harus seperti apa? Ya, otomatis kita harus makan ya supaya kita tetap hidup. Kalau kita tidak makan, apakah kita akan bertahan hidup? Lemas ya mereka, apalagi kalau sampai berhari-hari ya. 1 jam saja sudah lemas ya. Terus ada pakaian ya. Pakaian itu juga merupakan kebutuhan kita untuk bertahan hidup, apalagi kita misal dalam cuaca dingin ya, kalau kita tidak pakai baju otomatis akan merasa kedinginan, terus akhirnya jadi sakit, terus akhirnya kita tidak dapat bertahan untuk hidup. Terus ada tempat tinggal yang melindungi kita mungkin dari binatang buas, dari iklim dan lain sebagainya. Terus ada keamanan dan kesehatan. Semua itu adalah kebutuhan kita untuk tetap sehat, untuk bisa terus bertahan hidup. Terus kebutuhan dasar manusia yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai manusia kita juga butuh kasih sayang. Butuh apa tidak ini, Ibu-ibu? Kita butuh disayangi ya. Kalau kita tidak disayangi mungkin kita akan merasa gimana ya. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan dasar yang ketiga itu ada penguasaan. Penguasaan itu melingkupi ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, ada memimpin, ada berprestasi, diakui dan didengar ya. Jadi ketika kita mungkin melakukan sebuah pekerjaan atau kita melakukan sebuah usaha atau kegiatan, paling tidak di situ kita merasa pengen dihargai, merasa kita pengen dianggap, dan kita merasa mungkin sudah melakukan sebuah prestasi ya dari usaha yang sudah kita lakukan ya. Mungkin Bu Eka sudah belajar capek-capek ya, belajar untuk menjadi guru profesional ya. Ketika dia terus memperoleh itu merupakan sebuah kepuasan atau tidak kepuasan. Jadi di situ adalah masuk ke kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Terus ada kebutuhan berikutnya ada kebebasan. Ya. Sebagai manusia kita juga memerlukan kebebasan. Ya. Kita mungkin tidak ingin kalau kita terus-terusan terjajah atau mungkin dikekang ya. Kita butuh sebuah kebebasan. Ya. Salah satunya diantaranya kita mandiri, terus boleh atau memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kita mau seperti apa ya? Berarti harus kita lakukan, bukan karena orang lain, tapi karena memang diri kita yang ingin melakukan itu. Ya, selanjutnya adalah kesenangan. Nah ini kita butuh kesenangan apa tidak ini? Itu salah satu butuh kesenangan kita. Contohnya apa? Belanja, shopping ya. Terus apa lagi? Makan, terus healing ya. Kuliner. Nah itu adalah kesenangan kita. Mungkin terkadang orang merasa kesenangannya berbeda-beda. Ada yang mungkin kayak Bu Eka senangnya makan, kayak Bu Sinta senangnya shopping, kayak Bu Lia mungkin senangnya traveling ya. Bu Evi mungkin senangnya ngomong anak sudah cukup. Iya, karena tadi saya bilang kesenangan orang itu berbeda-beda. Kalau Bu Evi ngomong anak senang, tapi Bu Eka merasakan tidak. Bu Eka lebih senang makan ya. Anaknya yang ngomong bapaknya gitu ya. Bu Eka mendingan jalan-jalan itu cari mixu ya atau apa. Ya, jadi untuk kesenangan itu ada bermain, humor, antusias dan tertawa ya. Jadi di sini pada pagi ini kita bisa tertawa juga. Itu adalah kesenangan yang harus bisa kita nikmati ya. Terus selanjutnya yang keempat ya. Jadi yang keempat itu ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya apa sih? Kenapa kita melakukan itu?
Nah, di sini yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita itu kadang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita tidak melakukan, kita nanti takut untuk dihukum. Nah, demikian juga mungkin siswa, ketika siswa mungkin tidak berangkat sekolah, dia pasti akan dihukum. Nah, dia itu berarti berangkatnya itu karena takut dihukum. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada juga motivasi perilaku manusia itu adalah ketika melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, contohnya mungkin ketika kita bekerja ya, kita bekerja mesti tetap saja kita tetap mengharapkan imbalan atau gaji karena itu nanti kaitannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Cuma di sini nanti kembali lagi ketika kita melakukan tadi motivasinya itu apa? Ya. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk poin yang ketiga itu karena dia itu merasa oh saya tanggung jawab ini, saya bekerja, saya harus digaji, saya harus melaksanakan tugas. Nah, poin yang ketiga ini adalah dia menjadi orang yang diinginkan oleh dia, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika dia melakukan sebuah pekerjaan atau dia melakukan sebuah tugas, itu adalah murni keluar dari karena dia ingin menghargai dirinya, karena tanggung jawab terhadap dirinya. Dia pengen saya itu orang yang harus bertanggung jawab, saya itu adalah orang yang disiplin dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk motivasi tadi akan memunculkan 3 hal ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu apa sih? Nah, hukuman itu datangnya itu secara tiba-tiba, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi kadang ketika anak misal datang pagi-pagi, dia sudah berusaha untuk tidak telat atau tidak terlambat, tetapi di tengah perjalanan misal ban sepedanya bocor atau kempes ya, sehingga dia datang terlambat ke sekolah. Nah, hal ini tidak dia rencanakan, tapi tiba-tiba terjadi, tiba-tiba muncul karena telat dia harus dihukum. Nah, hukuman ini tadi munculnya tiba-tiba, jadi tidak direncanakan. Terus yang berikutnya ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Ketika direncanakan, misal sudah disepakati ketika kamu telat, kamu harus apa? Sudah disepakati bersama ketika telat, misal harus menyapu halaman. Otomatis anak kan karena merasa telat mau tidak mau, konsekuensinya karena dia telat, konsekuensinya berarti dia harus menyapu halaman sekolah. Nah, suasana ini tadi membuat murid merasa tidak nyaman ya. Nah, merasa tidak nyaman, tetapi dia harus melakukan karena dia memang merasa terlambat dan dia harus konsekuen dengan aturan yang ada. Nah, sikap guru di sini adalah selalu memonitor murid. Ya, jadi kita itu memonitor murid supaya murid itu tadi harus melaksanakan konsekuensi yang ada. Terus yang berikutnya ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini murid itu bisa memahami dia itu salahnya apa. Terus apa yang akan dia lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu muncul dari keinginan atau niat murid itu untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika nanti ada murid yang melakukan kesalahan, guru memanggil murid dan guru itu saling berkolaborasi memecahkan masalah. Ketika dia melakukan kesalahan karena apa, terus mengapa dia melakukannya, terus solusi apa yang akan dia munculkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu. Terus untuk konsep yang kelima ada posisi kontrol guru.
Nah, di sini kira-kira kita ini yang mana ini seringnya? Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Ada nggak nih yang mungkin kita pernah lah ya ibaratnya menghukum murid? Guru BK biasanya yang sering menghukum ya. Nah, di sini ada guru yang sedang menghukum muridnya, bisa digambarkan seperti itu ya. Terus guru bisa sebagai pemantau. Yang berikutnya sebagai teman, membuat merasa bersalah dan sebagai manajer. Kita lihat satu persatu yang dimaksud penghukum itu seperti apa. Ya, sebagai penghukum berarti kita itu seperti apa nih sebagai guru? Contoh di sini, kita contoh kasusnya saja. Di sini ada baru tahu ya, murid kita yang luar biasa. Ya, kita contohkan saja di sini ada baru yang terlambat hadir di sekolah. Nah, ketika kita ada di posisi kontrol atau ada di posisi sebagai penghukum, nah biasanya dengan ada suara tinggi Bu Eka atau Bu tadi sudah jawab. Sudah ada suara tinggi, ya. Matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Nah sekarang ketika murid dihardik seperti itu, ya, ketika murid ibaratnya baru datang langsung kita marahin, kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah sekarang kita bertanya kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Kira-kira seperti apa ini? Merasa sedih apa tidak? Merasa melangkah apa tidak? Tergantung anaknya ya. Tetapi secara universal ketika kita mungkin ditegur seperti itu, kita merasa maksudnya ada sesuatu perasaan yang sedih atau gimana? Tetap ada rasa sedih ya. Nah ini hasil ya, kemungkinan hasil yang akan tertanam atau muncul pada diri baru itu adalah murid itu akan marah. Nah ini mungkin apa tidak? Murid itu akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita menghadapi murid yang seperti ini ya. Jadi kalau mungkin kita tadi sedikit menegur ya, atau mungkin menghukum, nanti dia akan merasa dendam ya. Akhirnya motornya kita nanti akan digemesin atau akan dicoret-coret gitu. Itu ya, itu adalah respon dari murid kita. Ya, terus selanjutnya untuk membuat merasa bersalah. Ya, jadi anak itu dikondisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Nah di sini guru itu dengan nada suara memelas, halus atau sedih, nah bahasa tubuhnya merapat ke anak dengan masuk. Bilangin, baru ya, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan sikap kamu. Jadi kita mendekati terus kita ngobrol seperti itu. Dan di sini baru itu akan merasa dia itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Sekarang kita bisa bertanya pada diri kita, bagaimana perasaan bila ditegur seperti cara ini? Nah hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat dalam hati. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam keadaan dengan guru penghukum, di mana murid akan menumpahkan rasa amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Nah, murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi justru ketika ada pada kondisi atau posisi
bersalah tadi, anak itu tidak bisa meluapkan kekecewaan di pendam sendiri. Jadi malah justru lebih membahayakan ya. Kalau kita mungkin tertekan batinnya, mungkin merasa bersalah, kan akhirnya pikiran kita yang selalu berpikir. Jadi itu yang membuat kadang kita stres, malahan kita melakukan hal yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga ada posisi sebagai teman. Mungkin guru itu bisa memposisikan dirinya itu sebagai teman. Nah, contoh di sini kalau sebagai teman ada suaranya ramah, akrab dan bercanda, merapat pada murid dan senyum jenak. Gitu ya. Lalu adalah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, ini sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti guru bantu kamu ini senyum ya. Jadi di sini walaupun baru salah, kita tetap ada pada posisi sebagai teman ya, masih ketawa-ketawa, masih bisa ngobrol dengan baru dengan senyum-senyum ya. Nah itu perasaan murid dengan sikap guru seperti ini apa kira-kira? Kira-kira merasa kapok tidak? Tidak ya, karena merasa dia itu guru itu temenan dengan saya, guru itu baik, guru itu support saya dan sebagainya walaupun saya salah. Nah hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hal ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, baru hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi kadang-kadang anak merasa saya dekat dengan guru A itu selalu mendukung saya, selalu baik dengan saya. Jadi akhirnya dia merasa apa-apa yang diberikan oleh guru lain tidak dilaksanakan, tetapi hanya mau disuruh oleh guru tersebut. Atau mungkin dia kadang-kadang malah justru akan menyepelekan guru yang lain. Ya. Terus yang berikutnya ada posisi pemantau. Posisi pemantau dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru di situ. Baru, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran? Tahu Bu? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah di sini berarti baru itu terlambat. Akhirnya dia tidak bisa istirahat dengan teman yang lain karena harus menyelesaikan tugas tadi. Nah hasilnya apa di sini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi di sini walaupun kita tidak emosi, tetapi murid merasa tidak nyaman karena harusnya dia itu bisa istirahat, mungkin pagi tidak sarapan, tetap dia harus tinggal di kelas ya. Harus mengerjakan tugas. Guru juga sama. Guru di sini akan memantau murid yang mengerjakan tugas tadi di dalam kelas. Jadi guru juga sama, tidak istirahat tapi masih memantau murid tersebut. Untuk kondisi yang kelima itu adalah kita ada di posisi manajer sebagai guru. Posisi manajer, nada suara tulus dan bahasa tubuh tidak kaku terus mendekat ke murid. Baru, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu.
baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, di sini posisi guru sebagai manajer itu adalah posisi yang sesungguhnya diharapkan ya. Jadi di sini guru itu bisa menanyakan kenapa murid terlambat, alasannya apa, terus usaha apa atau hal apa yang bisa dilakukan oleh murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Serta di situ guru juga menanyakan apakah dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Dari situ murid itu karena merasa dari dalam hati dia itu bertekad untuk tidak akan mengulangi. Jadi konsekuensi yang dia ambil itu adalah atas kesadarannya, atas kemampuan dia sendiri. Gitu. Nah, hasilnya apa? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedang gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru ada pada posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tetapi tentu saja dengan bimbingan guru. Jadi pada posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan bisa dilakukan oleh kita sebagai guru ketika kita menghadapi sebuah permasalahan atau sebuah kasus yang dilakukan oleh murid kita. Nah, di sini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sebagai penghukum biasanya kita sebagai guru itu akan berdiri dengan sebelah kaki kita itu akan menyuruh murid. Contohnya hukum tadi, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Jadi kita menghukum murid untuk berdiri dengan sebelah kaki di kelas. Itu untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Terus contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru akan berbicara kepada murid yang tidak mengerjakan tugas tadi. Sekian kali ibu sudah mengingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu adalah ucapan yang kita lontarkan ketika kita pada posisi pembuat merasa bersalah. Terus ketika kita ada posisi sebagai teman, kita mungkin bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Ada nggak yang bahas ngajak kita main game? Terus selanjutnya ada posisi pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi memantau murid untuk mengerjakan tugas atau PR yang belum dikerjakan, dipantau ya. Itu posisi yang kelima adalah posisi manajer. Pada posisi manajer kita bisa mengungkapkan kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi kita tawarkan kepada murid untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi tadi. Nah, sekarang tadi ibu dan bapak sudah memahami ya apa yang saya jabarkan tadi. Nah, sekarang coba kita amati di sini. Posisi kontrol apakah aku? Ketika kita mengeluarkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum merasa bersalah? Ya. Merasa bersalah. Coba kita lihat posisi kontrol apakah yang sudah kita lakukan dengan kata-kata tersebut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ya, jadi posisi kita itu adalah pembuat merasa bersalah. Jadi murid merasa bersalah dengan kelakuan yang sudah dia lakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ketika kita melontarkan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini posisi kontrol apa yang sudah kita lakukan? Sebagai
hukum ya, betul ya. Jadi ketika kita mengeluarkan tadi kata-kata hukuman, di situ kita berperan atau ada pada posisi sebagai penghukum. Coba. Nah, terus sekarang ada kalimat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini sebagai manajer ya, betul Bu Novi, sebagai manajer. Jadi posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer. Selanjutnya ada kata-kata, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Mereka coba, mereka menurut mereka. Ada kata ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Kira-kira posisi kontrol apa yang sudah kita lakukan? Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu sebagai penghukum, merasa bersalah, terus manajer, apalagi teman, atau sebagai pemantau, sebagai teman. Ya, menurut mereka posisi kita itu adalah sebagai teman, betul. Lanjut, yang terakhir ini siapa yang bisa boleh ya tunjukkan? Jadinya kami terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sebagai mantau ya, coba kita lihat betul ya. Untuk saat ini kita semua berarti kita sudah bisa memahami ya posisi kontrol guru yang ada ya. Insya Allah mungkin besok kita bisa menerapkannya di sekolah. Ada murid-murid kita posisi mana yang harus kita lakukan. Bisa, mereka bisa. Lanjut, yang keenam ya. Setelah posisi kontrol guru itu ada keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat tadi ya. Jadi di sini kita nah ini di sini kita perlu sekali untuk mengimplementasikan atau menerapkan keyakinan kelas. Jadi mungkin kemarin kita belum membuat keyakinan kelas, nanti saya mohon atau kita saling berkolaborasi untuk setiap kelas membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih dari kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas ini kan sudah disepakati oleh semua murid. Nah dari kesepakatannya kelas itu kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi harus diyakini oleh setiap murid. Jadi ketika itu menjadi sebuah keyakinan, murid itu akan secara sadar melakukan apa yang harus dia lakukan dan menghindari apa yang tidak semestinya dia lakukan karena dia merasa itu adalah yang diyakini dalam dirinya tadi. Tuh, ini adalah contoh keyakinan kelas dari kelas 7B. Ya, selanjutnya di sini kemarin saya sudah mempraktekkan tentang video keyakinan kelas. Jadi ada beberapa tahap untuk membuat video keyakinan kelas. Yang pertama kita mengajak murid jadi kemarin saya mempraktekkan untuk kelas 9A untuk membuat sebuah video keyakinan kelas. Jadi kita tawarkan ke murid-murid kita untuk membuat kesepakatan atau keyakinan mereka itu mengungkapkan peraturan apa yang akan mereka terapkan di kelas mereka masing-masing untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Jadi masing-masing siswa itu membuat peraturan yang ingin mereka terapkan di kelas masing-masing. Ya, jadi di sini nanti ada 5 tahapan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, untuk tahap yang pertama itu ada kita membuat peraturan dulu.
siswa-siswa kita atau murid-murid kita minta untuk mengungkapkan pendapatnya peraturan apa saja yang ingin mereka terapkan di sekolah. Nah, terus setelah mereka mengungkapkan peraturan-peraturan yang ada ditempelkan di depan, nanti peraturan itu akan kita ubah karena peraturan biasanya ada kata jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh rame, tidak boleh berisik. Nah, itu adalah masih kalimat-kalimat negatif. Jadi untuk membuat sebuah keyakinan kelas kita harus mengubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Jadi misal jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Jadi kita menghindari kata jangan dan tidak. Saya pengen lihat suaranya. Buanglah sampah pada tempat semula. Jadi kita jangan menggunakan kata tidak. Nah, ketika jangan membuang sampah sembarangan, kita juga jangan menggunakan kata jangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Terus mungkin ada anak juga yang misal jangan berisik atau jangan ramai di kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Kalau ada peraturan jangan berisik atau jangan ramai di kelas, berarti kalimat positifnya yang bisa kita gunakan apa? Gimana? Tidak boleh berisik berarti apa? Tidak boleh berisik. Ada kata tidak boleh berarti apa? Menjaga ketenangan kelas. Ya, contohnya menjaga ketenangan ke kelas. Nah itu jadi dari kata-kata negatif itu harus kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah kita mengubah kalimat negatif atau peraturan tadi menjadi kalimat positif, kita akan mengajak anak untuk mengoreksi dari peraturan yang dia tuangkan tadi, nilai kebajikan apa yang sudah atau akan dia lakukan. Ketika mungkin tadi buanglah sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya apa ini? Ya, menjaga kebersihan, tentang kebersihan. Terus misal tadi ada menjaga kenyamanan atau ketenangan kelas, berarti nilai kebajikannya apa? Ada menjaga kenyamanan, berarti nilai kebajikannya ketenangan ya atau keamanan. Terus ada misal jangan datang terlambat, berarti harus datang tepat waktu atau datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin itu ya. Jadi kita mengajak anak untuk bisa memahami ketika saya sudah tidak datang terlambat berarti saya sudah melakukan sebuah nilai kebajikan. Nilai kebajikannya itu apa? Yaitu disiplin. Ketika kita sudah tadi membuang sampah pada tempatnya berarti kita sudah melakukan sebuah nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa? Oh, nilai kebajikannya itu adalah tentang kebersihan. Nah, itu perlu kita tanamkan pada diri murid sehingga murid nanti akan merasa sadar dari dalam hati, oh ya saya harus menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut sesuai dengan hati nuraninya tadi. Terus periode selanjutnya adalah kita menentukan tabel T dan tabel Y. Dari perbuatan-perbuatan atau peraturan-peraturan tadi sudah tampak yang mana, yang tidak tampak yang mana. Apakah anak-anak sudah tampak untuk membuang sampah pada tempatnya atau belum tampak atau belum membuang sampah pada tempatnya? Apakah anak-anak sudah datang tepat waktu atau masih banyak yang terlambat? Nah itu dari hal-hal itu nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita yakini sesuai dengan nilai kebajikan yang ada untuk kita terapkan di dalam kelas kita. Nah jadi di sini kita akan kembalikan kepada murid itu bisa mengungkapkan keyakinannya untuk diterapkan di kelasnya sehingga mereka bisa secara sadar untuk mengkondisikan kelasnya dalam pembelajaran yang baik, dalam pembelajaran yang nyaman. Jadi itu bisa
menyebabkan budaya positif yang harus kita lakukan atau biasakan. Nah, yang ketujuh ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ya. Jadi untuk segitiga restitusi ketika kita mendapati murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita itu harus mengadakan proses dialog tadi ya. Kita itu terdapat 3 bagian dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini harus kita lakukan ketika kita menangani kasus atau kesalahan yang kita dapati dari murid. Nah, untuk gambar dari segitiga restitusi bisa lihat di depan ya. Di sini ada validasi. Pertama itu ada menanyakan keyakinan, terus ada menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada tahap menanyakan keyakinan itu kita bisa menghubungkan dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini ada pada tahap menstabilkan identitas. Terus ada tahap validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengucapkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita berusaha untuk mengajak murid untuk berdialog. Nah, sekarang kita amati satu persatu. Untuk tahap menstabilkan identitas. Nah, kita bisa mengucapkan kata-kata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kita bisa melakukan tahap yang pertama, kita stabilkan dulu anak, kita tanyakan dulu, kita stabilkan emosinya, kenapa dia bisa emosi, kenapa dia bisa marah, kenapa dia punya kasus seperti itu. Kita stabilkan. Nah, setelah kita stabilkan, kita validasi, kita tanyakan ke anak kita, ke murid kita, kesalahan apa sih yang sudah dia lakukan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi di sini untuk tahap yang kedua kita menanyakan kenapa anak melakukan kesalahan, terus alasannya itu apa ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, setelah kita menggali alasan dari murid tadi kenapa melakukan kesalahan, kita akan melakukan tahap yang ketiga, itu kita menanyakan keyakinan. Nah, apakah ketika dia melakukan kesalahan dia merasa itu salah atau tidak? Kita bisa mengeluarkan kata-kata apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, di sini kita menggali atau menanyakan keyakinan kita kepada murid tadi ya. Jadi dia itu ketika melakukan kesalahan itu yakin apa tidak, sadar apa tidak, apakah atas benar-benar kemauan sendiri atau karena dia merasa hilang atau apa. Jadi di situ kita harus menanyakan, terus kita juga harus menggali gimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya tersebut, caranya seperti apa. Jadi atas kesadaran dari anak-anak tadi yang mempunyai kasus untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin terhadap anak yang sedikit punya masalah.
Jadi di sini kita menerapkan 3 tahapan dari 9 retribusi tadi. Jadi kita tanyakan dulu kenapa anak apa. Nama saya Muhammad Fadli Akbar Laksana. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bu Dewi untuk dapat mengendalikan diri dari rasa amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan menghargai serta menghormati teman-teman. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya sudah menerapkan 3 tahapan dalam segitiga retribusi. Jadi kita tanyakan dulu kesalahan apa yang sudah dilakukan, terus alasannya apa, terus yang ketiga dia punya solusi apa untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan di situ kita bisa mengajak secara diskusi dengan anak tersebut tentang apa yang akan dia lakukan. Jadi ketika dia mempunyai solusi dari masalahnya itu adalah atas keyakinan yang sudah dia yakini tadi. Dia sudah kita tanyakan lagi keyakinan apa yang sudah dilanggar, terus nilai kebajikan apa yang sudah dilanggar. Jadi itu penting sekali untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi ketika anak mempunyai masalah atau melanggar, dia akan merasa sadar dengan sendirinya sudah melakukan kesalahan apa, terus permasalahan apa, atau mungkin jalan keluar apa yang dia tawarkan atau bisa dia lakukan untuk menyelesaikan atau menangani masalahnya tersebut, sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Dan nanti Angga dengan temannya juga nanti akan bisa lebih baik lagi. Ya, saya rasa cukup sekian ya diseminasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk kedepannya semoga kita bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk membiasakan atau mendiseminasikan tentang budaya positif, segitiga retribusi dan keyakinan kelas di sekolah kita. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.